Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,35% ke angka 7.302. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang presiden direkturnya mulai take profit di harga atas. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Teman-teman bisa coba nonton videonya nanti jam 8, dan di video ini akan saya coba analisa beberapa saham di sektor konsumer yang masih diakumulasi atau masih dimiliki BlackRock sampai saat ini. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Saham-saham konsumer incaran BlackRock saat berbulu takjil. Jadi saham konsumer digadang-gadang dapat ketiban berkah dari bulan suci Ramadan berkat tingginya konsumsi masyarakat. Dan BlackRock juga tidak mau ketinggalan peluang. Saat ini masih getol berburu takjil dari sejumlah saham konsumer. Jadi bisa kita lihat sekilas saham-saham yang mulai diakumulasi BlackRock. Yang pertama, Cepin masih dimiliki BlackRock, masih diakumulasi BlackRock. Yang kedua ada ICBP. Bisa kita lihat selanjutnya ada INDF, ada JPFA, ada MAPA, dan UNVR. Tapi di video ini kita tidak akan bahas semua saham ini. Coba kita lihat untuk yang pertama, saham Cepin yang masih dimiliki atau diakumulasi BlackRock saat ini. Cara tren saat ini sudah mulai membaik. Sebelumnya memang bergerak sangat downtrend. Pada Februari, satu bisa kita pelan-pelan mulai bergerak naik. Saat ini sudah berhasil naik di atas kode garis EMA. Sempat mengetes 5.300, masih gagal, dan hari ini kembali turun 1% lebih dan berada tepat di support 5.150. Jadi secara tren ini masih oke, walaupun 2 hari terakhir ini terkoreksi terbentuk candle merah. Menurut saya koreksi ini masih wajar karena sebelumnya Cepin sudah naik sangat tinggi. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 1% lebih ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing memang terpantau hari ini melakukan distribusi. Jadi Cepin apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sampai entry pun ini malah kesempatan untuk tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 5.025 sampai maksimal di support psikologisnya di 5.000. Jadi apabila terkoreksi itu akan lebih oke apabila teman-teman belum sempat entry untuk dapat di harga bawah. Tapi karena penurunan ini masih ada akumulasi dan secara tren juga masih oke, Cepin masih ada potensi untuk rebound dari 5.150 menuju kembali ke 5.300. Ya, saya lihat selama masih kuat di atas 5.000, Cepin secara pergerakan masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 5.300. Apabila berhasil break, Cepin akan lanjut uptrend menuju target berikutnya di 5.500 sampai 5.600. Selanjutnya kita coba lihat JPFA. JPFA secara pergerakan juga hampir mirip dengan Cepin. Saat ini juga sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend, sudah berhasil naik di atas kode garis EMA, dan untuk JPFA saat ini masih tertahan di sekitar harga 1.230. Dan untuk support EMA 150 bisa kita lihat saat ini masih ada di sekitar 1.185. Jadi secara pergerakan saat ini juga masih oke, walaupun dalam satu minggu ini mulai sideways karena masih tertahan sekitar 1.230. Dan jika kita lihat broker summary untuk JPFA, pada pedagang hari ini tidak naik dan turun, ini terpantau ada akumulasi, tapi asing sama untuk JPFA masih terus keluar dari saham JPFA. Jadi itu JPFA karena saat ini masih sideways dan berada di sekitar 1.200, dan jika kita lihat hari ini malah sempat turun mendekati garis EMA 150. Jadi untuk entry saat ini paling aman adalah coba tunggu di sekitar harga 1.180 sampai 1.185. Apabila teman-teman mau coba entry di sekitar 1.200 pun juga sebenarnya masih oke, tapi best buy-nya menurut saya coba tunggu terkoreksi dulu, mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Dengan target menurut saya apabila berhasil naik di atas 1.180 atau berhasil rebound dari garis EMA 150, target terdekat saya lihat masih ada potensi ke sekitar 1.250 sampai target lebih jauh di sekitar 1.300. Selanjutnya saya akan coba analisa saham apa yang jika kita lihat memang 2 minggu ini kembali terkoreksi. Setelah sempat mengetes 1.150, MAPA gagal break. Beberapa kali sempat bertahan dari rebound dari 1.000, tapi mencoba untuk naik di atas 1.080, MAPA masih gagal. Hari ini MAPA masih lanjut turun 2% lebih mengetes garis EMA 50 saat ini di sekitar 990.
Jadi saat ini harga 1000 masih berupa daerah support, garis EMA50 juga masih berupa daerah supportnya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini turun 2% lebih, tapi ini terpantau malah ada akumulasi. Dan menariknya asing juga masih terus masuk akumulasi saham MAPA. Jadi untuk MAPA menurut saya menarik. Saat ini walaupun 2 minggu terakhir terkoreksi, saat ini masih berada di atas support EMA50. Sebelumnya juga garis EMA50 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham MAPA. Jadi memang terkoreksi tapi terpantau masih ada akumulasi dan saat ini masih berada di sekitar harga 1000. Jadi untuk MAPA menurut saya masih menarik untuk masuk ke watchlist. Bisa buy on support apabila memang MAPA berhasil rebound dari garis EMA50 sampai harga 1000. Dengan target take profit jangka pendek tetap saat ini sekitar 1080 sampai target lebih jauh sekitar 1150 untuk target swingnya. Selanjutnya ICBP, jika kita perhatikan cara pergerakan memang saat ini sudah mulai kurang bagus. Sebelumnya berhasil break kedua garis EMA, mulai bergerak naik, tapi beberapa kali mencoba untuk melewati 11.800, gagal break, sempat mencoba bertahan di 11.500, tapi saat itu malah turun. Dan jika kita lihat ICBP saat ini sudah mulai downtrend karena sudah turun di bawah kedua garis EMA. Dalam 1-2 minggu terakhir ini memang mulai sideways dan tetap masih berada di bawah garis EMA 150 saat ini tepat di 11.000. Dan jika kita perhatikan support kuat saat ini sebenarnya ada sekitar 10.500. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini ICBP baru turun di sekitar harga 10.600. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan asing hari ini memang masuk akumulasi, tapi kenaikan 1% lebih hari ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk ICBP cara pergerakan saya lihat masih akan sideways minggu ini, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 11.000, tapi potensi untuk break 11.000 sepertinya untuk minggu ini masih akan kecil karena belum terpantau ada akumulasi besar, sehingga saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah apabila memang masih gagal break 11.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 10.600, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICBP mencoba naik di atas 11.000 masih gagal break. Atau hold saja terus selama harga 10.500 ini tidak tembus. Karena sebelumnya juga beberapa kali harga 10.500 bisa menahan penurunan dari saham ICBP, satu ICBP mulai bergerak naik kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.